atau kesepakatan. Saya kasih contoh wajibnya menikah ketika ada seseorang yang sudah cukup umurnya, sudah cukup finansialnya, sudah mendapatkan jodoh, maka dia menahan diri untuk tidak menikah, tetapi ternyata dia bermaksiat, maka sebenarnya orang seperti ini sudah wajib baginya menikah. Wajib maksudnya tidak menikah, dia justru berdosa. Kemudian sunnah. Sunnah adalah perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, ketika tidak dikerjakan pun rugi. Saya tidak akan katakan tidak apa-apa, tapi rugi. Maka orang-orang seperti ini sunnah baginya. Ketika dia menikah akan menjadi asbab kebaikan padanya, lebih mendekatkan diri kepada Allah, bisa jadi ini menjadi sunnah. Haram ketika pernikahan ini adalah seperti adanya pernikahan kontrak, menikah untuk bercerai. Kemudian menikah untuk menyakiti, ada niat tersembunyi yang buruk dan jelek, merugikan orang lain. Itu bisa jadi haram. Makruh ketika seseorang memiliki kemampuan untuk menahan diri dari berbagai perbuatan zina, akan tetapi belum berkeinginan untuk menikah karena memang belum sanggup, maka makruh bagi dia menikah. Mubah jika pernikahan dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan serta keinginan, tetapi jika tidak pun dia bisa menahan diri dari zina. Jika pernikahan kemudian dilakukan, orang tersebut juga tidak akan menelantarkan istrinya, maka mubah. Ini minum dulu sedikit. Ya, Bisa kalau mau betul. minum silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu tadi terminologi pernikahan menurut beberapa imam, dan kemudian tujuan pernikahan, hukum pernikahan, dan kemudian rukun dan syarat pernikahan. Dan kita harus tahu dalam pernikahan itu ada rukun. Ya, rukun ini adalah hal yang sangat krusial yang harus terpenuhi, wajib terpenuhi. Islam memiliki rukun, semuanya wajib terpenuhi. Yang pertama adalah adanya calon pengantin, pria dan wanita. Kemudian ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Jadi ada 5 rukun pernikahan. Ya. Kemudian adapun syarat dalam pernikahan. Yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian bukan laki-laki mahram, ya, bukan orang yang diharamkan untuk dinikahi, mengetahui wali akad nikah, dan tidak sedang melaksanakan ibadah haji, dan tidak dilakukan karena paksaan. Itu persyaratannya. Kemudian kita bahas dalil dalam Al-Quran yang membahas tentang pernikahan. Pertama dalam surah Az-Zariyat ayat ke-49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Jadi ketika kita menikah harusnya kita lebih mengingat Allah atas apa yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian ayat Al-Quran mengenai pernikahan dan kodrat. Dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-39, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Dan kewajiban menikah dan ayat pernikahan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-32, dan nikahkanlah. Ya, saya akan pakai bahasa Arabnya itu menggunakan bahasa yang diterjemahkan. Di sini jelas wanikahul, ya, wanikahul. Jadi kata-katanya sama. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba saya yang laki-laki dan hamba-hamba saya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ini perintah dari Allah dalam surah An-Nur 32. Ini eksplisit. Ini dasar pernikahan. Ada dalam Al-Quran. Kemudian pernikahan dan perjanjian dalam surah An-Nisa ayat 21. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali pada sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Artinya ada dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26. Salah satu ciri-ciri orang fasik adalah memutuskan apa yang sudah diteguhkan. Pernikahan ini adalah hal yang sangat sakral, maka Allah sangat membenci perceraian, tapi perceraian itu bisa menjadi hukumnya berubah nanti sesuai dengan situasi dan kondisi, nanti kita bahas. Dan ini adalah esensi pernikahan yang coba saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dan ada beberapa syubhat tentang pernikahan dalam Islam. Teman-teman perhatikan,
Syubhat yang paling keji atau fitnah yang paling keji yang sering diucapkan oleh kaum non-muslim terkhusus untuk umat Kristiani yang berapologet dan berpolemik terhadap agama Islam, baik para orientalis, adalah tuduhan terhadap pernikahan baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah yang mereka katakan masih di bawah umur dan mereka mengatakan Nabi kita sebagai orang yang pedofilia. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan membela baginda bahwa kita harus mengenal dulu apakah tuduhan mereka itu bisa diterima atau tidak secara ilmiah. Insyaallah akan kita bahas. Yang kedua, dalam bab pernikahan ini yang sering sekali dituduhkan oleh orang-orang di luar Islam adalah adanya poligami. Adanya poligami yang dibolehkan dalam Islam. Yang ketiga adalah adanya kisah ketika Rasulullah SAW masih Islam hadir ketika perbudakan menjadi konsep kehidupan masyarakat, maka dalam Islam di awal adanya perbudakan, memang perbudakan belum langsung ditentang sebagaimana khamar yang bertahap untuk menentangnya. Maka syubhatnya adalah bagaimana dengan mengawini, meniduri budak dan tawanan. Nanti kita akan bahas juga. Kemudian syubhat-syubhat ini insya Allah kita akan jadikan satu materi di website website para apologet mesia.org insya Allah dalam waktu dekat, dan kita akan paparkan pada room yang diberkahi oleh Allah pada malam kali ini. Dan untuk materi pernikahan, kalau ada yang mau bertanya silakan dinaikkan umat Kristiani, maka kita adakan diskusi dua arah terkait tentang pernikahan dalam Islam dan Kristen. Mungkin saya close cam dulu, izin untuk ngecas laptop Uni bentar ya, Dek. Silakan, Adek. Iya, silakan ini. Teman-teman yang Kristen kalau mau naik atau yang non-Muslim, silahkan minta untuk bergabung dan pastikan bisa membuka kamera, teman-teman. Persyaratan dari TikTok bisa membuka kamera itu minimal followers itu 200, teman-teman. Kalau di bawah 200 biasanya tidak bisa membuka kamera. Jadi kalaupun misalnya naik ke atas, saya turunkan kembali. Seperti itu. Nah, ini sekarang kita sudah bisa untuk menaikkan teman-teman yang non-muslim ya. Tadi banyak sekali minta naik, tapi di sini mereka sudah membatalkan setelah waktunya untuk bertanya gitu kan, atau menanggapi terkait tema kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman, bagi yang ingin naik, yang Kristen, silahkan minta untuk bergabung saja teman-teman. Dan saudara seimanku, sambil bantu tap-tap layarnya sampaikan 115k teman-teman. Tap-tap layarnya sampaikan 115k dulu agar penayangannya lebih luas dan juga roomnya kuat. Oke. Gitu. Jadi kalau kita bicara teman-teman ya, mungkin ada teman-teman juga yang bertanya terkait hal yang sama tadi barusan saya tanyakan ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi, bagi saudara kita yang non-muslim, Kristen, yang ingin bergabung atau menanggapi terkait tema kita pada malam hari ini, ya, menanggapi pernikahan dari atau poligami dari sudut pandang Kristen, boleh minta untuk bergabung ya teman-teman ya. Ya, silakan teman-teman Kristen kalau memang ingin bertanya tentang bab pernikahan dalam Islam, kemudian nanti poligami dan juga tentang perceraian, silakan naik ke atas teman-teman, dan kami akan diskusi dengan teman-teman Kristen tentunya. Dan saya juga akan sedikit untuk mengajak teman-teman Kristiani. Pertama adalah pastikan kalau Anda ke atas untuk berbagi ilmu dan mendapatkan ilmu. Itu niatkan seperti itu ya, supaya kita betul-betul bisa transfer knowledge dan juga transfer attitude. Karena mohon maaf, saya tidak pernah diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Teman-teman tahu bahwa saya adalah orang yang sangat reaktif, dan teman-teman tahu kalau saya juga adalah orang yang tidak akan membiarkan penghujatan terhadap agama, Nabi dan Allah saya. Saya berhak untuk mengkomparasinya, begitu. Silakan Adinda. Ada tamu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Saya daripada Malaysia ya. Oke, boleh dibuka kameranya? Oh, Bapak siap. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum, Uni Rifa dan juga dari Kalimantan. Saya daripada Sabah, Malaysia.
ingin bertanya, eh, kan kalau Uni di tempat saya nyaringannya jelek kah? Enggak, seandainya, Oh, dari beliau tempat yang nge-lag kayaknya. seandainya, ya seandainya satu pasangan itu pada mulanya Kristen ya, pas satu pasangan mulanya Kristen, kemudian suami pula berpindah agama kepada Islam, tetapi istrinya pula masih tetap Kristen. Apakah mereka ini masih boleh tinggal bersama ataupun tidak? Itu Dalam Islam, pertanyaan saya. dalam Islam kan pernikahan itu kalau dia masih non muslim harus muslim, Pak. Memang Ya, ada itu. memang ada dalil ya. Tapi merujuk kepada wanita ahlul kitab, bukan kepada wanita musyrikin ya. Nah, jadi tetap harus tetap harus muslim. Tetap harus muslim. Kalau bisa jangan serumah karena nanti berzina karena tidak diizinkan begitu, Pak. Kalau bisa muslimah, kalau bisa dia bersyahadat gitu. Apa yang saya dengar, minta maaf ya. Apa yang saya dengar ada kalau di Indonesia itu diperbolehkan, betul. Ini apa yang saya dengar. Saya tidak bahas hukum Indonesia, saya bahas hukum Islam. Saya tidak peduli dengan hukum negara saat ini karena konteks di sini adalah tentang teologi. Kita bicara tentang hukum Islam bukan hukum Indonesia. Bahkan Jadi kalau saya bicara tentang hukum negara di Jerman pun boleh laki-laki dan laki-laki menikah. Saya tidak bahas hukum negara karena kita tidak bicara tentang politik, kebudayaan, kemudian boleh kita bahas kebudayaan tapi harus terkait dengan agama. Tapi saya tidak membahas hukum-hukum negara karena saya tidak kompeten membahas hukum-hukum negara. Saya harus siapkan literasi dulu kalau untuk membahas hukum negara. Ya, jadi maksudnya tidak boleh lah kan? Tidak boleh kalau suami beragama lain, istri beragama lain tinggal serumah, maksudnya tidak boleh. Kalau kita bicara hukum Islam memang tidak boleh. Kan saya tadi sudah bacakan rukun dan syaratnya. Ya, paham. Jadi itu saja pertanyaan saya dulu, Puan Unirifa, dan Sama-sama. penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya. Ya, jadi banyak juga yang tapping di bawah. Itu saya dulu ya teman-teman, itu saya dulu. Jadi itu sama juga kalau kita tinggal dengan pasangan kita yang masih non-muslim, itu sama saja kita berzina. Itu yang saya dapatkan di dalam ayat suci Al-Quran. Betul begitu ya Uni ya? Ya, jadi tidak boleh, kan tadi kita sudah bacakan rukun dan bacakan syaratnya. Para ulama merumuskan rukun dan syaratnya itu bersumber datanya di Al-Quran dan hadis. Kalau kita bicara tentang ada sebuah dalil yang boleh menikah dengan ahlul kitab, wanita ahlul kitab, kita harus bicara apakah Kristen termasuk ahlul kitab nanti. Ya, gitu. Oke. Kita persilahkan untuk saudara kita yang Kristen mau naik, minta untuk bergabung saja teman-teman, dan pastikan bisa membuka kamera agar kita bisa berdiskusi dengan cara yang baik ya, dengan cara yang sehat seperti itu ya teman-teman ya. Silakan minta untuk bergabung. Kalau yang belum bisa membuka kamera, followersnya baru 20, 30, bahkan ada yang 0 followersnya, mohon maaf, tidak saya terima ya teman-teman ya, karena belum bisa membuka kamera. Ya. Banyak kan masih yang muslim ini, Uni. Boleh silakan. Boleh. Mungkin kita lanjut materi ya. Kita bicara tentang umur pernikahan dalam Islam itu tidak eksplisit dituliskan 11, 10, 12. Karena itu tidak akan relevan nanti dengan perjalanan panjang kehidupan kita ya. Contoh,
Kalau kita bahas nanti kalau seandainya di Al-Quran tertulis boleh menikah umur 18 tahun. Nah ini bahaya. Kenapa? Akan terikat di umur 18 tahun karena timeline itu secara antropologi setiap waktu itu berbeda, baik fisik, baik jasmani dan psikologis itu berbeda gitu. Nah jadi kenapa tidak ada batasan umur secara eksplisit disebutkan umurnya? Nah wajar karena akan menyesuaikan masa by masa. Tapi kalau teman-teman perhatikan dalam surah An-Nisa ayat ke-7 ya, wabtalul yatama hatta iza balagun nikaha. Ya, di situ kita bicara tentang balagun, balagun ya. Lalu kita bicara bahwa memang di dalam Islam itu usia pernikahan itu balik. Balik itu ditandai dengan menstruasi, datangnya menstruasi. Kemudian kalau untuk laki-laki adanya perubahan di tubuh, di fisiknya, ada sudah bisa mimpi basah dan mereka sudah dikatakan balik. Tetapi kembali lagi Rasulullah pernah bersabda kepada umat atau sahabatnya, perkara duniamu tentu engkau yang lebih tahu. Maka pernikahan ini kembali kepada yang mau menikah. Saya sudah menjabarkan kemarin beberapa literasi tentang pernikahan itu harus serela orang yang mau menikah ya gitu. Sorry, saya ada katanya rambut saya kelihatan ya. Nggak memperhatikan juga sih, kelihatan. Ya maaf ya, mungkin kelihatan rambut yang di atas, Karena mungkin tadi begitu. buru-buru ya Uni ya. Iya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa dalam Islam itu yang pertama pernikahan itu ada dasarnya, ada perintah, kemudian ada rukun, ada persyaratannya, dan ada batasan umurnya. Dan tidak boleh ada paksaan. Nah, kemudian lanjut lagi tema kita bahwa di dalam Islam juga teman-teman harus tahu pernikahan di dalam Islam itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu mencontohkan bertahun-tahun menikah dalam keadaan monogami dengan Sayyidah Khadijah. Dan beliau juga mencontohkan menikah dengan poligami dengan istri-istri setelah Sayyidah Khadijah. Jadi anti perempuan-perempuan muslimah boleh memilih ingin menjadi Khadijah yang dimonogami, boleh memilih menjadi Sayyidah Aisyah yang dipoligami. Karena kembali lagi tidak ada paksaan dalam menikah. Ya, itu pilihan kita, begitu. Dan ulama Islam menganjurkan kalau kita itu menikah untuk memperhatikan keturunannya, ya, bibit bebet bobotnya, kemudian hartanya. Tapi yang paling diutamakan dari semua itu adalah agamanya, begitu. Kembali lagi ke pilihan kita. Mungkin seperti itu. Dan prosesi pernikahan sendiri itu diajarkan di dalam Islam. Seperti yang sudah saya sampaikan, rukunnya ada. Dan boleh mengadakan walimah. Hikmah-hikmahnya tersendiri tentang walimah adalah supaya kita mendeklarasikan agar tidak terjadi fitnah dan syubhat di kalangan umat Islam sendiri. Itu kenapa walimah. Dan segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik, maka lakukanlah walimah dengan sesuai dengan syariat Islam, tidak berlebihan. Mungkin untuk sementara itu kita di pernikahan karena belum ada yang bertanya. Saya berharap ada umat Kristiani yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ketika saya menjelaskan bahwa dalam Islam pernikahan ada dasarnya. Maka saya ingin tanya nih, iman Kristen itu pernikahannya dasar ayatnya apa? Kemudian perbedaan antara menikah dengan berzina itu apa? Dua itu dulu mungkin yang menjadi pertanyaan dari saya. Di Kristen, terkhusus Kristen ya, kalau di agama lain saya juga bertanya sebenarnya. Jadi pertanyaan saya adalah di agama lain di luar Islam, ayat dasar pernikahannya ayatnya ada tidak? Perintahnya. Pernikahan loh ya, mohon maaf, bukan bersetubuh. Nah, perbedaan bersetubuh yang diharamkan dengan yang dihalalkan itu apa di Kristen dan di agama lain? Nah, ini menjadi topik yang ingin kita diskusikan pada malam kali ini. Kalau di Islam saya sudah jelaskan ya, apa perbedaan pernikahan. Pernikahan itu syariatnya dibawa oleh Muhammad ibnu Abdullah. Ketika Allah katakan sah, apapun syariatnya tetap itu sah. Oh, kenapa Nabi kok syariatnya berbeda? Karena Nabi Allah yang menikahkan. Ya, jadi memang tidak bisa disamakan. Kalau antum ingin seperti Nabi ya jadi Nabi dulu. Kenapa Nabi istrinya lebih dari 4? Ya beliau
nabi. Mau lebih dari 4 ya jadi nabi. Apakah sama antara guru dan beda? Polisi dengan orang awam ya beda. Muhammad mendapatkan hak karena nabi. Uni, Uni, di Uni terjeda atau di tempat Lisa yang terjeda? Uni monitor. Ya Uni tadi ganti wifi, maaf ganti ke wifi. Oh, Tes. oke. Nah, Sudah. jadi begitu teman-teman. Ya, dan syubhat yang paling banyak disampaikan oleh umat Kristiani terhadap umat Islam adalah selain umur pernikahan dari Sayyidah Aisyah, umat Kristiani atau para apologet dan polemikusnya sering sekali membahas tentang poligami. Mungkin kita masuk ke bab itu. Nah, mungkin saya bacakan saja dalilnya teman-teman ya dalam surah Nisa. Teman-teman perhatikan. Saya bukakan karena laptop saya belum hidup, ternyata tadi saya lupa cas, jadi saya pakai data yang ada di handphone saja ya. Teman-teman Kristen, kalau bagi yang ingin menanggapi terkait tema kita pada malam hari ini dan juga yang sering mempertanyakan terkait pernikahan dan poligami, yang sering sekali membahas yaitu ayat dari An-Nisa tersebut, boleh minta untuk bergabung teman-teman. Kalau misalnya kalian belum bisa untuk berdiskusi dengan baik, boleh di-share ke teman-temannya yang biasa menanyakan terkait hal ini teman-teman. Jadi boleh dibantu di-share ke teman-temannya yang biasa menanyakan atau membahas terkait hal ini. Begitu ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman saudara seimanku, sambil dibantu tap layarnya sampaikan 115k teman-teman. Sambil di-share-share juga ke teman-teman yang lain agar apa yang kita bahas di sini yang telah disampaikan Uni Rifa ya bisa lebih banyak lagi bermanfaat dan juga yang pelajaran dari apa yang kita bahas di sini. Begitu teman-teman. Silakan Uni Rifa dilanjut. Ya, terus kita lanjut teman-teman tentang poligami. Kita bacakan dalilnya dalam surah An-Nisa ayat ketiga teman-teman. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, ingat asbabnya apa kata Allah? Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka kawinilah wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Jadi asbabnya ternyata daripada berlaku zalim kepada wanita yatim boleh menikahi 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja. Inilah ajaran Islam. Ada tidak ajaran agama yang menganjurkan begini? Kita tahu praktik poligami ini bukan praktik yang dilakukan oleh Islam saja. Teman-teman harus tahu tokoh-tokoh Bible itu rata-rata poligami. Siapa? Nabi-nabi mereka. Abraham poligami. Kalau poligami itu zina, maka secara tidak langsung umat Kristiani menuduh Tuhan mereka melegalkan zina kepada nabinya. David, bahkan David sendiri dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 11, Tuhan sendiri yang mengambil istri-istri orang untuk diberikan kepada David. Kemudian Yakub itu punya 4 istri. Yang pertama Rahel, Lea, itu adik-beradik. Kemudian Zilpa dan Bilha itu budak kedua wanita adik-beradik ini. Dari keempat wanita ini Yakub punya 12 anak, 13 sebenarnya dengan salah satu perempuan Dina. Maka ke-12 suku Bani Israel ini lahir dari hasil poligami. Maka ketika keturunan nenek moyang Yesus itu sampai ke Yakub, maka dipastikan Yesus itu ada karena hasil poligami. Itu poinnya. Nah, kemudian ketika poligami tidak memiliki batasan dalam Bible, ketika David tidak ada batasan, ketika Salomo 700 gundik 300 istri tidak ada batasan, Islam hadir untuk memberi batasan dan memberi persyaratan untuk poligami. Maka poligami beberapa ulama mengatakan ini seperti obat, kalau tidak sakit ngapain minum obat? Oh tidak, ini seperti pintu darurat di pesawat, kalau tidak ada apa-apa ngapain dibuka? Maka Islam ini adalah agama yang memberikan solusi. Kalau kamu tidak punya masalah ngapain minta solusi? Obat maksudnya, kalau kamu tidak sakit kamu ngapain minum obat? Overdosis nanti. Sambal pedas Israel satu wanita.
Saya tidak ngerti maksudnya. Jadi kalau kita bicara, Yakub itu punya 4 istri, ya, Lea, Rahel, adik kakak. Pertama dia nikahi Lea dulu, walaupun dia awalnya mencintai Rahel, habis itu dia mendapatkan Rahel. Ketika kedua orang ini tidak bisa melahirkan anak, mereka memberikan budaknya, sebagaimana Sarah melakukan itu juga. Sarah tidak bisa melahirkan anak, akhirnya memberikan Hagar sebagai istri bagi Abraham. Kemudian setelah itu Musa, ya, kemudian Musa juga ada indikasi, kalau ada 2 pendapat tentang Musa. Ada yang mengatakan bahwa Musa poligami, ada yang mengatakan tidak, Musa tidak poligami. Nah, tapi terkait teman-teman Kristen tidak bisa menolak bahwa tokoh-tokoh Bible sendiri itu poligami. Nah, kemudian kalau kita bahas lagi tentang poligami yang menjadi syubhat, tidak ada satupun ayat dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa Yesus melarang poligami. Kalau ada, saya minta dalilnya. Nah, kemudian kalau dikatakan poligami adalah zina, saya juga minta teman-teman Kristiani untuk menunjukkan data-data dan dalilnya. Perzinahan adalah adanya hubungan seksual yang tidak melalui proses pernikahan. Sementara poligami adalah menikahi wanita lebih dari 1 dengan batasan-batasan dan ketentuan yang berlaku. Itu dia poligami. Maka syubhat terkait tuduhan dari umat Kristiani, baik Nabi Muhammad yang dikatakan pedo, yang Nabi Muhammad berpoligami dikatakan berzina, itu syubhat yang sebenarnya menampar teman-teman Kristiani. Saya jawab tentang pedo tadi, ya. Ini bab pernikahan tadi. Pedofilia definisinya adalah adanya kecenderungan seksual dari seorang pria kepada anak di bawah umur. Apakah baginda begitu? Maka mari kita lihat secara indikatornya dari psikologi. Apakah ada ciri-ciri orang yang memiliki indikasi ini kepada baginda? Maka umat Kristiani harus berhasil menunjukkannya. Kenapa? Antropologi, perbuatan menyimpang adalah perbuatan yang pada zamannya ditolak oleh masyarakat. Kenapa menikah adik-beradik kandung tidak diharamkan zaman Adam? Karena secara antropologi pada waktu itu salah satu cara untuk berkembang biak. Karena Adam dan Hawa hanya berdua. Maka incest pada waktu itu, adik kandung dengan kakak kandung menikah, itu hal yang biasa, bukan hal yang haram. Situasi dan kondisi. Kemudian muncul banyak orang, diberikan syariat melalui Nabi. Setelah itu hadirlah yang namanya syariat Islam. Maka syariat Islam justru sedang mengekang hawa nafsu kaum muslimin dan muslimat untuk tak sewenang-wenang menikahi suka-suka hati. Maka Islam memberikan batasan poligami. Di Kristen adakah batasan poligami? Tidak ada. Justru di Kristen, Tuhannya umat Kristen dalam Perjanjian Lama terlibat langsung memberikan istri orang kepada nabinya Daud. Dalilnya mana? 2 Samuel pasal 12 nomor 7. Silakan dibaca. Nah, kemudian kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW dikatakan pedo. 15 tahun beliau menjalin rumah tangga bersama istrinya Sayyidah Khadijah. Apakah ada indikator beliau pedo? Tidak ada. Nah, dan tidak ada satupun tuduhan dari orang yang membenci baginda, baik para pembenci kaum kafir Quraisy yang memfitnah, yang menjadikan pernikahan Sayyidah Aisyah dengan baginda itu sebagai masalah. Nah, kalau kita lihat dalam hukum Yahudi, halakah Yahudi, yang dikutip oleh Ibu Rita Wahyu di dalam websitenya menjawab bahwa Ishak itu pedofilia, maka kita menemukan literasi yang menunjukkan orang-orang Yahudi secara hukum boleh mengawini anak umur 3 tahun lebih 1 hari. Begitu. Artinya, kalau Yesus adalah orang Yahudi, Paulus orang Yahudi, maka mereka mengikuti hukum Yahudi, artinya mereka mengizinkan pernikahan terhadap anak kecil umur 3 tahun lebih 1 hari. Pertanyaan saya, apakah bisa kita katakan Yesus dan Paulus penganut ajaran pedofilia? Tentu tidak bisa. Nah, lanjut. Bahasan poligami. Banyak orang-orang Kristen atau polemikus menyerang perempuan-perempuan muslim dengan bertanya, emang Unirifa mau dipoligami? Saya selalu menjawab begini. Uni izin. Pasti silakan Dinda. J2 Jeko, silakan minta untuk bergabung, naik ke atas saja Jeko.
Dan kebetulan ini ruang lagi kosong, kalau misalnya Anda ingin berdiskusi, silakan naik di atas, jangan cuma tapping di bawah. Tunjukkan bahwasanya memang Anda laki-laki yang benar ucapan Anda, seperti itu ya. Silakan minta untuk bergabung. Ya. Oke, silakan dilanjut Uni Rifa. Ya. Nah, jadi kalau kita membahas tentang poligami, pertama, tidak ada larangan dalam Bible poligami, bahkan itu dikatakan oleh Martin Luther sendiri, Bapak Reformasi Kristen Protestan, yang mengatakan bahwa memang tidak ada secara eksplisit larangan poligami di dalam iman Kristen dalam Bible. Maka saya bingung ketika umat Kristen mengatakan poligami itu adalah zina. Bingung saya. Nah, lanjut. Dan kita harus pahami, teman-teman. Ketika ini saya berbagi tips untuk menjawab bagi kalangan muslimah, karena poligami ini adalah bab yang memang tidak disukai oleh wanita. Wajar ada perempuan yang tidak akan pernah mau dipoligami. Kenapa? Ya karena mungkin dia melihat suaminya sendiri adalah orang yang tidak adil, sedangkan dia sendiri aja diperlakukan tidak adil, apalagi dia berpoligami. Dan poligami itu harus ada syaratnya. Nah, tapi kalau ditanya Uni Rifa mau nggak dipoligami, saya akan menjawab dengan realistis. Kalau suami saya adalah suami yang berkualitas, maka seharusnya dia mampu poligami. Justru ketika saya punya suami yang mampu poligami, itu suami saya berkualitas. Tapi kalau suami saya, mohon maaf, makan saya saja dia ngos-ngosan cariin, terus mau poligami, matilah kok dimakan cacing. Pulang kampung saja bang. Ya. Jadi kalau seandainya bisa terjadi begini, apakah Uni Rifa mau dipoligami? Saya akan mau dipoligami, lihat dari suaminya, lihat siapa yang dipoligami. Kalau seandainya saya punya suami berkualitas, ternyata saya punya suami kolonel, jenderal, wah, ya kan, secara fisik oke, harta finansial oke, tampan pula lagi. Terus siapa yang mau dinikahi? Lisa ternyata sudahlah cantik, baik, soleha, sayang lagi sama saya. Saya yang minta, bang nikahi Lisa bang. Apakah itu terjadi dalam Islam? Terjadi. Ya. Jadi kalau kalian bertanya, karena saya pribadi itu udah ada 3 orang yang melamar seperti itu, istrinya yang melamar ini. Masya Allah. Jadi itu istri berarti memang istri soleha teman-teman, dan tidak mudah juga mendapatkan istri yang seperti itu. Tapi wanita yang baik biasanya itu tidak mau juga untuk menerima poligami tersebut, begitu ya Uni ya? Tidak semua ya, tidak semua perempuan mau menerima poligami, bukan berarti dia menolak poligami, tetapi dia lebih memikirkan, dia memikirkan istri pertama. Ini jadi justru dengan adanya poligami ini kita semua diuji. Yang menyarankan poligami diuji kasih sayangnya kepada saudarinya, karena jangankan berbagi harta, berbagi suami saja aku rela kepadamu wahai saudariku. Yang ditawarkan poligami pun diuji, kakakku yang kucintai, jangankan untuk menyakitimu, mengambil hartamu, mengambil suamimu, aku tidak akan pernah mau. Jadi sebenarnya poligami ini kalau kita bicara hikmah, ini adalah pembuktian makom dan tingkat keimanan seorang perempuan. Sama seperti anak kecil ya. Anak kecil kalau kita lihat mau nggak mereka berbagi permen. Tapi ketika mereka sudah SMP, kadang mereka yang belikan temannya permen. Jadi tingkat kedewasaan iman akan dilihat di situ. Saya akan jawab satu typingan yang sebenarnya saya tidak mau jawab ya. Tapi saya harus jawab ini supaya si Alvan belajar untuk menjaga typingan nih. Betul turun sekali. celana Nabi, turun ayat. Nah, ini adalah syubhat yang paling sering mereka tunjukkan. Begini, brother. Tuduhan turun celana turun ayat itu tidak pernah ada sama sekali validasinya dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada cerita, tidak ada asbabun nuzul ketika Nabi Muhammad hendak berhubungan seksual lalu ayat membenarkan, itu tidak ada. Melainkan adalah pembelaan terhadap baginda yang mengharamkan apa yang dihalalkan pada beliau, baru turun ayat. Tapi pertanyaan saya, kenapa Tuhan kamu celananya dipelorotin untuk menebus dosa kamu? Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya sampai sekarang ini. Kenapa Tuhan harus dibuka celana dalamnya untuk menyelamatkan kaum pendosa seperti kamu? Ini pertanyaan saya sampai sekarang yang saya masih ingin dapat jawaban dari umat Kristiani. Kenapa harus celana dalam Tuhan yang dipeloroti, sayang? Ya, ini pertanyaan saya. Kenapa harus gitu? Maksudnya Kenapa harus seperti itu gitu?
Jadi itu yang harus dipertanyakan. Kalau fitnah yang turun celana turun ayat itu tuh fitnah. Tidak ada. Kamu boleh cari dalam Al-Quran asbabun nuzul ayat Al-Quran di mana ketika baginda membuka celana turun ayat itu murni fitnah. Tapi ketika Tuhan untuk menyelamatkan pendosa seperti kamu celananya dipelorotin itu ada. Mau dalilnya? Oke, saya kasih data. Di situ diindahkan bahasanya. Dibagi-bagi jubah. Ternyata bahasa aslinya adalah celana dalam. Ya. Ntar. Nanti kita tunjukkan. Tadi saya belum siapkan ini. Karena ada Alvan, saya harus kasih pelajaran buat kamu, saudaraku. Jubah dalam Bible yang dibagi-bagikan itu dari bahasa Yunani yang artinya kolor. Maaf. Ini bahasa normal ya. Begitu. Makanya saya bingung. Begitu ya, saya kan kasih data, tapi kita santai dulu. Naikkan aja umat Kristiani. Lebih baik kalian naik ke sini, kita diskusi baik-baik. Nggak usah tantrum di bawah. Ngapain tantrum di bawah? Nanti jarinya keriting lagi. Mendingan naik ke sini. Ada Mereka Lisa, ada followernya saya. dikit nih. Dia sengaja kayaknya pakai akun kecil ini Oh. mereka. Oh, mereka memang sengaja pakai akun fake untuk menghujat mungkin ya. Ya betul, karena ya itu tadi Uni. Jangankan mereka mau yakin dengan keyakinan keimanannya, dengan wajahnya sendiri saja untuk naik di atas room saya. Insecure mereka. Iya betul sekali Uni. Sayang sekali ya. Padahal tidak apa-apa. Mungkin dengan wajah yang pas-pasan itu bisa jadi ketika bersyahadat dan wudhu bisa menjadi indah kemudian ya kan? Betul. Ya. Ya, jadi kita mau teman-teman yang non-muslim ini kalau awam bertanya saja, kalau berilmu diskusi sama saya, kalau ilmunya di atas saya debat saya gitu. Ini banyak yang tapping juga komen-komen dari tadi bahwasanya benar ya Uni ya. TikTok lagi ada gangguan ya? Apa itu gangguannya? Kurang paham. Assalamualaikum Uni. Oh, Waalaikumsalam. Janda Bangkok ya. Selamat malam, Abang. Boleh dibuka kameranya? Iya. Dibuka Boleh, dulu, boleh, Abang. boleh. Sambil tap-tap layarnya, teman-teman. Baru Kak. Saya mau tanya itu Uni tentang kawin siri itu apa diperbolehkan macam mana itu? Terpenuhi rukun, terpenuhi syarat ya boleh Bang. Enggak, apakah harus memberitahu istri kah macam mana? Gini Bang. Kawin siri ya kan kawin dengan istri maksudnya gimana ini? Maksudnya mau poligami gitu. Tapi kawin siri diam-diam Iya. gitu. Iya kadang Ya, ada kan gini. orang macam itu kan. Supaya menghindari apa itu kan. Nah, begini, brother, ketika Anda sebagai seorang suami tidak bisa jujur kepada istri, bagaimana Anda mau bisa berlaku adil kepada istri yang lebih dari satu gitu? Jadi saya bingung kalau ada umat Islam yang menggunakan dalil dibolehkannya poligami, tiba-tiba menikahi perempuan lain tapi nggak mau bilang kepada istri pertama dengan alasan nggak mau menyakiti. Ya hantu belau, Makanya cepat itu. atau lambat kau akan menyakiti istri yang pertamamu. Jadi Makanya itu kenaifan tak mau ini tuh menyakiti kayak saya itu, nggak. Kak. Ya udah kalau kau nggak mau menyakiti jangan nikah lah. Kali, Pak, nikah Iyalah sirinya, Pak? makanya selalu tanya kan ini, makanya tanya kan. Begitu. Jadi Bapak udah berapa kali nikah sirinya, Pak? Tak ada lah cuma Oh, baru nanya dulu ya, Pak ya. Baru tak nanya pernah dulu nikah ya? siri lah. Oh, gitu. Iya nanya dulu macam mana hukumnya kan. Kalau tahu kan lumayan lah, kita kan nggak suka-suka. Kak, Islam itu mengutamakan mukmin yang paling baik adalah yang paling baik kepada keluarganya. Menurut Anda begitu baik tidak itu? Tak baik lah Kak. Kecuali, mohon Kalau maaf nih, curi-curi.
kecuali memang Ya. ada asbab musabab yang membuat yang memang kondisi situasinya itu mohon maaf nih, istri lumpuh tidak bisa melayani, sementara birahi tak tertahankan daripada berzina dengan perempuan lain, maka Anda menikah supaya istri tak tersakiti, lalu Anda tidak menyampaikan kepada beliau misalkannya. Itu bisa jadi dibolehkan kemudian, tetapi ingat Anda akan berhadapan dengan waktu akan menjawab bahwa Anda pernah berdusta. Maka siapkah Anda nanti ketika beliau tahu dan itu menjadi asbab kesedihan yang mendalam bagi istri pertama? Persiapkan mental di situ. Masalah dosa dan tidak dosa itu kan terjadi ketika adanya mudorot, adanya kerugian, adanya kezoliman. Kalau ada kezoliman maka masuk ke dalam ranah dosa. Bahkan dosa kalau terniat saja belum dikerjakan tidak terhitung dosa. Jadi dosa itu terhitung ketika memang terjadi kezoliman gitu. Tapi mau sampai kapan berdusta, berdiam-diam, menikah diam-diam seperti itu? Kan kita kembali kepada adab, kembali kepada bagaimana ketakutan kita kepada Allah. Apakah dengan seperti itu adalah menjadi jalan yang baik gitu? Apa salahnya sampaikan saja? Mana tahu istri yang Anda nikahi adalah istri solehah. Begitu. Soleh kalau ini. Ya itu aja nih, terima kasih. Siap. Terima kasih Kak Daya. Iya, sama-sama Bang Janda Bangkok.